Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Sofi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Ananda dapat membedakan sikap hidup rukun dan tidak rukun. Lalu yang kedua, Ananda dapat mengetahui manfaat hidup rukun. Dan yang ketiga, Ananda dapat menuliskan bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, di sini ada bacaan, kita baca bareng-bareng, oke? Dengan anggota keluarga, kita harus hidup rukun dan saling menolong. Jika tidak mau menolong, maka orang lain juga tidak akan menolong kita. Oleh karena itu, mari kita tolong menolong sesama anggota keluarga. Nah, di sini ada cerita dari akibat tidak rukun. Kak Tari dan Danu sedang belajar bersama. Tiba-tiba pensil Kak Tari patah. Kak Tari meminjam pensil Danu. Danu tidak mau meminjamkannya. Danu meneruskan mengerjakan PR. Tiba-tiba ada soal matematika yang sulit. Danu malu bertanya kepada Kak Tari. Akibatnya, PR Danu banyak yang salah. Dari cerita ini, bisa kita ambil sisi positifnya, yaitu kita harus saling membantu, saling menolong sesama antar keluarga. Kalau tidak, akan seperti Danu, malu bertanya karena sebelumnya tidak mau meminjamkan pensilnya. Jadi untuk anak-anak di rumah, kita itu harus saling membantu dengan sesama keluarga. Contohnya membantu orang tua, membantu adiknya, membantu kakaknya. Pokoknya kita itu harus saling memudahkan antara kakak adik, kita dan saudara, dengan orang tua, dan masih banyak lagi. Nah, ini anak yang bersalaman. Tadi sempat lihat ya. Anak yang bersalaman termasuk hidup rukun atau tidak rukun? Kita lihat jawabannya. Hidup rukun. Kenapa sih? Kemarin sudah ada yang bilang gitu. Contoh hidup rukun itu damai, tentram. Nah, dengan caranya kita berbaikan, saling menyayangi, ini adalah contoh dari hidup rukun. Nah, gimana nih? Ini ada orang tua yang kebingungan karena melihat anak-anaknya sedang bertengkar. Ini termasuk hidup rukun atau tidak? Ini ternyata tidak hidup rukun. Nah, lanjut ada gambar ketiga. Nah, ini ada sekeluarga. Yang satu lagi main boneka, nemenin main. Yang satu lagi nemenin belajar. Ini termasuk hidup rukun atau tidak? Hidup rukun. Lalu, ini nih, mengejek, saling mengejek. Rukun atau tidak rukun? Hidup tidak rukun. Nah, dari sini kita dapat membedakannya, mana yang hidup rukun, mana hidup yang tidak rukun. Hidup yang rukun itu yang damai, tentram, nyaman, membuat kita saling menyayangi. Sedangkan kalau hidup tidak rukun malah membuat kita stres ya, membuat kita kesal terus setiap hari. Nah, jadi buat anak-anak di rumah, buat ibu juga, buat semua orang, kita harus berusaha hidup rukun dengan sesama keluarga. Nah, ternyata PR yang
kerjakan Danu itu tentang satuan bilangan. Tadi kan bilangnya ngerjain matematika. Nah, matematika itu tentang satuan bilangan. Nah, contohnya ini, pada bilangan 109. 9 ini menempati tempat satuan sehingga nilainya 9. Kayak kemarin ya, kemarin kan kita sudah belajar seratusan, puluhan, dan satuan. Satuan itu yang di akhir banget ya. Kayak gini, 109, 109. Akhirnya ini adalah 9 ya. Nah, ini disebut dengan satuan. Sedangkan angka 0 ini menempati tempat puluhan sehingga nilainya 0. Jadi walaupun misalkan nilainya 0, ya tetap aja nilainya 0 ya. Puluhan juga 0 di sini posisinya. Lalu ini 1 ini tempatnya 100. Pokoknya yang paling belakang paling kanan itu disebutnya satuan. Kalau misalkan setelah satuan itu puluhan. Setelah puluhan itu adalah ratusan. Seperti itu ya anak-anak, harus diingat. Pokoknya yang paling akhir, yang paling kanan itu adalah satuan. Setelah satuan puluhan. Dan yang setelah puluhan itu ratusan. Nah, contoh ini. Ada angka 182. Kita lihat angka 1 di depan ini adalah ratusan. Yang di tengah ini adalah puluhan. Yang di akhir ini adalah satuan. Gitu ya. Jadi ingat-ingat. Yang paling akhir itu sebelah kanan, paling kanan banget itu satuan. Yang setelah satuan adalah puluhan, setelah puluhan yaitu ratusan. Nah, ini adalah contoh dalam bentuk panjang. Cara menjabarkannya ya, menjabarkan itu cara menuliskan yang panjangnya itu. Nah, ini contohnya 100. 100 itu 100 itu satunya ratusan, nolnya puluhan, dan nolnya lagi satuan. Jadi cara menulisnya itu ini, 100 itu sama dengan 100 tambah 0 tambah 0. Itu maaf ya nggak ketulis angka nolnya. Lalu ini ada 125. Satunya ratusan, duanya puluhan, limanya satuan. Kalau kita tulis pakai bilangan, jadi kan yang satunya ratusan, berarti tulis 100. Duanya puluhan, berarti 20. Limanya satuan, 5. Kayak gitu. Nah, ini ada lagi. 106. Satunya 100, nolnya puluhan, 6-nya satuan. Kalau ditulis bilangan, yang satu ratusan itu 100, angka 100. Nolnya puluhan, tulis aja 0 gitu. Nah, ini 6 satuan, tulis aja 6. Pokoknya kalau misalkan ada tengah-tengahnya 0, itu tetap tulisnya 0 ya. Nah, untuk tugas hari ini boleh dibuka bukunya halaman 25 yang nomor 4. Yang ada bacaan, tulislah bilangan berikut dalam bentuk panjang. Contohnya sama kayak yang ini ya. Nah, ini udah dicontohin sama ibu yang 108. Satunya ratusan, nolnya puluhan, 8-nya satuan. Nah, ditulis dalam bilangannya 100 ditambah 0 ditambah 8. Nah, untuk selanjutnya dari nomor 2 sampai nomor 5 itu dikerjakan oleh anak-anak yang punya buku paketnya, udah ada bukunya, boleh tulis di buku. Kalau yang belum punya, boleh disimpan, dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat, terus patuhi protokol kesehatan. Lalu jangan lupa untuk murojaah dan isi monitoringnya, oke? Ibu cukupkan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.